Ada yang menyangka seorang bule cantik asal Jerman yang dulunya seorang ateis justru menemukan cahaya Islam di tengah kesibukan jalanan Yogyakarta. Dan semuanya bermula dari momen sepele, melihat seorang pemulung tua yang sholat di pinggir trotoar dengan wajah penuh kedamaian. Lina Hoffman, 27 tahun, seorang fotografer freelance dari Berlin, Jerman. Pak Wiryo, 63 tahun, seorang pemulung yang tinggal di gubuk sederhana dekat bantaran sungai. Lina datang ke Yogyakarta untuk proyek dokumentasi budaya dan kehidupan jalanan. Ia dikenal sebagai wanita modern, bebas, dan tidak percaya agama. Namun ia mencintai kejujuran, kesederhanaan, dan rasa kemanusiaan. Di hari keempat saat Lina sedang memotret suasana jalan Malioboro, ia melihat seorang kakek pemulung berhenti dari pekerjaannya. Ia lalu membentangkan koran lusuh sebagai sajadah, lalu menunaikan sholat di tengah hiruk-pikuk kendaraan. Lina tercengang. Ia yang selama ini hidup dengan kebebasan, merasa ada sesuatu yang aneh tapi damai dalam pandangan mata si pemulung saat ia bersujud. Malam harinya, Lina tak bisa tidur. Bayangan Pak Wiryo bersujud terus terngiang. Ia mulai mencari tahu tentang Islam melalui internet. Lalu, keesokan harinya kembali ke lokasi untuk berharap bisa bertemu si pemulung itu. Ia akhirnya menemukan Pak Wiryo di tempat rongsokan. Dengan bantuan Google Translate dan seorang mahasiswa setempat bernama Bagus, Lina mulai bertanya tentang sholat dan apa itu Islam. Lina makin sering datang ke tempat Pak Wiryo. Ia mulai melihat kehidupan umat muslim di Yogyakarta dengan kacamata yang berbeda. Adzan yang menggema 5 kali sehari, orang-orang berbagi makanan saat Jumat, dan keramahan yang tulus. Namun perubahan Lina mulai menuai sorotan. Teman-teman backpackernya mengejeknya. Bahkan salah satu rekan fotografernya menuduh Lina terlalu sentimental. Ia mulai terjebak antara dunia lamanya di Jerman dan dunia baru yang sedang menggetarkan hatinya. Suatu hari Lina jatuh sakit karena kelelahan. Dia beristirahat di pinggir jalan. Tak disangka Pak Wiryo datang menjenguk dengan membawa bubur sederhana dan membacakan doa dalam bahasa Jawa yang lembut. Saat itu Lina menangis. Ia merasa seperti menemukan ayah yang tak pernah ia miliki. Hari Jumat, Pak Wiryo mengajak Lina ke masjid. Di sana, untuk pertama kalinya, Lina merasakan suasana khusyuk berjamaah. Setelah khutbah, Lina meminta Pak Wiryo mempertemukannya dengan seorang ustadz yang bisa menjelaskan Islam lebih dalam. Ustadz muda bernama Kiai Ahmad Zaki. Kemudian membimbingnya selama beberapa minggu. Akhirnya di depan jemaah, Lina mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata. Ditemani Pak Wiryo dan Bagus, tangis haru mengiringi proses itu. Lina mengganti namanya menjadi Laila Nurul Hidayah. Laila memilih untuk tinggal di Yogyakarta dan mulai mengajarkan fotografi. Ia juga rutin membantu Pak Wiryo berdagang kecil-kecilan.
Sementara itu, ia memutuskan tidak kembali ke Jerman, kecuali untuk bertemu orang tuanya dan mengabarkan keputusannya. Meski awalnya orang tuanya marah, mereka mulai luluh setelah melihat perubahan positif pada Lina. Laila juga mulai menulis buku tentang perjalanan spiritualnya yang kemudian viral di beberapa media sosial. Islam datang ke hati Laila bukan lewat ceramah keras atau buku tebal, tapi lewat ketulusan seorang kakek miskin yang bersujud dalam keheningan trotoar. Kadang cahaya Tuhan datang dari tempat yang paling kita tidak duga, dari mereka yang tak punya apa-apa tapi memeluk segalanya. Iman, ketulusan, dan cinta. Hidayah adalah urusan Allah, tapi kadang kita bisa menjadi jembatan hidayah itu, bahkan tanpa kita sadari. Seperti Pak Wiryo yang mungkin tak tahu sujudnya di pinggir jalan mampu mengguncang langit hati seorang bule cantik dari Jerman.